kembali kita bertemu dalam program Family Bible Reading Journey. Dan sebelum kita mulai pembacaan hari ini, kita akan bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam ini dan kami percaya firman-Mu tetap hidup bagi kami sepanjang hari, bahkan malam ini. Berbicara melalui firman-Mu bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan kita malam ini diambil dari kitab Imamat pasal 13 ayat 38 sampai dengan 59. Apabila pada kulit seorang laki-laki atau perempuan ada panau-panau, yakni panau-panau yang putih, imam harus melakukan pemeriksaan. Bila ternyata pada kulitnya ada panau-panau pudar dan putih, maka hanya kuraplah yang timbul pada kulitnya dan orang itu tahir. Apabila rambut kepala seseorang laki-laki meluruh dan ia hanya menjadi botak, ia tahir. Jikalau rambutnya meluruh pada sebelah mukanya dan ia menjadi botak sebelah depan, ia tahir. Tetapi apabila pada kepala yang botak itu sebelah atas atau sebelah depan ada penyakit yang putih kemerah-merahan, maka penyakit kustalah yang timbul pada bagian kepala yang botak itu. Lalu imam harus memeriksa dia. Bila ternyata bahwa bengkak pada bagian kepala yang botak itu putih kemerah-merahan dan kelihatannya seperti kusta pada kulit, maka orang itu sakit kusta dan ia najis. Dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis, memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Apabila pada pakaian ada tanda kusta, pada pakaian bulu domba atau pakaian lenan, entah pada benang lungsin atau benang pakannya, entah pada kulit atau sesuatu barang kulit, kalau tanda pada barang-barang itu sudah kemerah-merahan warnanya, maka itu kusta. Hal itu harus diperiksakan kepada imam. Kalau tanda itu telah diperiksa oleh imam, ia harus mengasingkan yang mempunyai tanda itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh, ia harus memeriksa tanda itu lagi. Apabila tanda itu meluas pada pakaian atau benang lungsin atau benang pakan atau pada kulit, entah untuk barang apapun kulit itu dipakai, maka itu adalah kusta yang jahat sekali dan barang itu najis. Ia harus membakar barang-barang yang mempunyai tanda itu, karena itu kusta yang jahat sekali. Barang-barang itu harus dibakar habis. Tetapi jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu tidak meluas pada barang-barang itu, maka imam harus memerintahkan orang mencuci barang yang mempunyai tanda itu, lalu ia harus mengasingkannya 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian sesudah barang itu dicuci, imam harus memeriksa tanda itu lagi. Bila ternyata rupa tanda itu tidak berubah, biarpun itu tidak meluas, maka barang itu najis dan engkau harus membakarnya habis, karena tanda itu semakin mendalam pada sebelah belakang atau sebelah muka. Dan jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu menjadi pudar sudah dicuci, maka ia harus mengoyakkannya dari barang-barang itu. Tetapi jikalau tanda itu tampak pula pada barang-barang itu, maka itu kusta yang sedang timbul. Barang yang mempunyai tanda itu haruslah kau bakar habis. Tetapi barang-barang yang telah kau cuci sehingga tanda itu lenyap daripadanya, haruslah dicuci untuk kedua kalinya, barulah menjadi tahir. Itulah hukum tentang kusta yang ada pada pakaian bulu domba atau lenan, atau pada benang lungsin, atau pada benang pakan, atau pada setiap barang kulit untuk menyatakan tahir atau najisnya. Demikianlah firman Tuhan, dan apa yang bisa kita ambil dari pembacaan malam ini adalah bicara tentang kekudusan. Imam adalah yang mempunyai tugas untuk mempersembahkan sesuatu yang kudus, korban ke dalam bait suci, dan harus kudus karena Allah itu kudus. Ya. Jadi saat ada sesuatu yang najis, tidak akan bisa diterima oleh Allah yang kudus. Itulah yang terjadi sebelum Yesus datang dan menebus kita. Dan bicara tentang kekudusan, itu yang perlu kita lakukan. Untuk tetap menjaga kekudusan karena Allah itu kudus. Sorga itu kudus. Bait Allah sudah hancur, tetapi bait Allah yang sejati menurut firman Tuhan adalah tubuh kita ini. Jadi yang harus kita jaga kekudusannya adalah tubuh kita ini. Karena tubuhmu adalah
bait Allah. Demikian firman Tuhan, apa yang bisa kita ambil rema dari bacaan malam ini, dan saya berdoa biar kita semua didapati kudus dan berkenan saat Tuhan menjemput kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pembacaan malam ini, untuk firman-Mu. Kami berdoa Engkau mendapati kami kudus saat Engkau menjemput kami, Engkau memanggil kami. Dan kami mau Tuhan menjaga kekudusan itu dalam hidup kami. Pakai kami, ini kami Tuhan, umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.